fungsi untuk menampung fluida atau menampung oli. Kemudian untuk apa lagi? Tempat baliknya fluida yang telah dipakai. Ya, tempat baliknya fluida yang dipakai, ya kan. Kemudian apa lagi? Sebagai pendingin daripada oli itu sendiri. Karena tangkinya berhubungan langsung dengan udara. Ada lagi? Di unit bulldozer, ya kan, seperti yang di belakang kita lurus yang ada di bawah, itu adalah sebagai tempat duduknya kontrol valve. Ya, jadi kontrol valve-nya unit bulldozer itu ada di dalam tangki. Kemarin lihat tangki yang di sana kan yang ada gelas yang di sampingnya itu kan kontrol valve-nya duduk di dalam tangki. Kecuali untuk tempat oli, tempat pendingin, dan juga tempat duduknya kontrol valve. Tangki hidrolik di alat berat itu terbagi menjadi dua. Satu, pressurized. Ya, pressurized, di mana tangkinya itu bertekanan seperti tangki-tangki hidroliknya bulldozer itu bertekanan. Makanya ciri-cirinya adalah satu, dia tidak mempunyai pressurized, ya, dia tidak mempunyai breather apa breather? Angin-angin atau lubang pernapasan. Ya, lubang pernapasan itu angin-angin. Ya. Yang kedua itu adalah unpressurized. Tangkinya tidak bertekanan. Ya, itu. Untuk tangki yang pressurized itu juga ada dua. Apa? Satu. Ya, betul. Dengan kata lain, pressurized yang limited dan pressurized yang unlimited. Pressurized yang unlimited atau yang dibatasi, ya kan, itu contohnya adalah di tangki hidroliknya eskavator. Itu tangki pressurized tapi dibatasi. Setelah tekanannya tercapai, dia akan dikeluarkan melalui breather itu juga. Pressurized tapi ada breathernya. Itu tangkinya eskavator. Itu pressurized yang kebalik ya, unlimited itu kan tidak terbatas ya. Nah, keliru. Maaf. Eskavator itu tangkinya pressurized yang limited kalau yang eskavator. Kalau yang pressurized yang unlimited tidak terbatas tekanannya itu ada di bulldozer. Ya. Maaf. Balik. Itu jadi ada dua tangki hidrolik, pressurized dan unpressurized. Yang pressurized ada dua, pressurized yang limited dan pressurized yang unlimited. Tangki hidrolik. Ya. Kemudian pompa hidrolik. Pompa hidrolik. Komponen utamanya. Kemudian dari pompa dialirkan ke kontrol valve, ya kan? Ke kontrol valve. Kontrol valve berfungsi untuk
mengatur atau arus mengarahkan listrik. aliran oli, ya kan? Dia akan menuju ke sisi mana aktuator, mau di sisi boom dia di sisi head ataupun di sisi bottom, mau di sisi lift atau di sisi tail kalau ada tailnya. Bulldozer punya tail enggak? Tail itu silindernya pendek. Kalau lift panjang. Yang untuk ngangkat-ngangkat blade-nya itu lift. Tapi kalau yang untuk mensudutkan blade-nya itu namanya tail. Nah, ada yang ada yang kalau forklift selalu ada lift, ada tail. Kontrol valve. Kemudian ada silinder hidrolik atau aktuator, ya, atau aktuator. Dan yang terakhir adalah hidrolik filter atau filter. Di tangki bulldozer juga ada yang untuk dudukan filter hidrolik tangki. Untuk bulldozer, kalau eskavator ada filternya. Nah, ini adalah komponen utama dari hidrolik sistem. Tadi kan di sini Pompa ini salah hidrolik. satu pompanya, ya. Kemudian ini adalah kontrol valve-nya, ini 10-10-nya, ya. 10-10-nya kontrol valve, ya kan. Ini nanti untuk memposisikan antara down atau up, naik atau turunnya blade, ya kan. Terus float dan juga hold kalau ada hold-nya, ya. Floating, ya kan. Floating itu posisinya yang seperti apa? Kan mengambang. Floating itu hanya ada di posisinya bulldozer. Floating. Di silinder itu tidak ada tekanan, baik yang di sisi bottom maupun di sisi headnya. Jadi blade-nya ini ngambang. Kalau udah ngambang, kira-kira bulldozer itu bisa jalan maju atau mundur? Jadi kalau finishing, ya kan, finishing bulldozer itu maju dulu, kan jalannya jadi ini, jadi keinjek kan. Ketika udah sampai ujung, pup, ya kan, langsung divisi floating, terus dia pasti akan mundur. Kalau maju, blade-nya akan semakin nunjem terus. Karena apa? Selalu jatuh terus kan. Tapi kalau dia mundur, dia mengikuti posisi tanahnya seperti apa. Ada gundukan ya, blade-nya ikut naik. Nanti kalau udah sampai full, dia ke sini, baru maju lagi. Di sini di float lagi, terus mundur lagi. Terus itu jadi finishing terakhir jadi kelihatan rata, nggak pernah diinjak tracknya terus. Blade-nya yang seberat itu aja bisa floating. Ada polisi tidur ya dia ikut naik dengan turun lagi. Berarti itu dia diseret gitu Pak? Diseret, betul diseret. Jadi dia hanya meratakan, tidak mendorong ke bawah. Jadi pas ada gundukan ikut floating Pak? Ikut naik. Berarti kan nggak jadi nggak rata Pak? Hah? Jadi nggak rata nanti. Jadi nggak rata. Ya kalau memang dibikin ada gundukan kan bisa aja. Istilahnya posisi floating itu kalau ada gundukan pun dia bisa naik, ngikutin. Bukan terus gundukannya ikut ke ambil enggak. Enggak keambil, kecuali ya kan memang posisinya down ya kan, terus ditarik ini ada polisi tidur ya polisi tidurnya ikut
ya kan? Iya. Tompral semua, rata semua. Hari Gitu. Ya. Pasti jalannya mundur. Ya, ini kontrol valve. Dia nanti yang akan mengatur. Kemudian di sini ada silinder atau aktuator. Ya. Di mana di sini ada rod itu yang mengkilap, ya kan? Dan ada piston yang menempel dengan rodnya. Kemudian ada saluran inlet ataupun outlet di sisi bottom ataupun di sisi headnya. Kalau yang double action, kalau yang double. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sebut tangkinya, ya kan? Tangkinya itu ada yang ada bladernya, ada yang tidak. Ya. Ada yang ada tangkinya, ada yang tidak. Bentuknya tangki bermacam-macam, ya kan? Ada yang seperti ini, ada yang bulldozer ekskavator, tangkinya pasti berbeda. Intinya pokoknya tangki hidrolik itu adalah tempat menampungnya oli hidrolik. Kita lihat dulu. Harusnya yang di tadi itu ada fungsi oli. di buku ada catatan fungsi oli. Harusnya ada dong. Di mana? Oh, di maintenance. Oh ya, nggak apa-apa. Ini ketika yang LMS itu fungsi oli adalah Ceiling, cleaning, dan hal ini pun harus tahu ketika nanti barangkali asesor menanyakan kenapa oli harus diganti. Loh, siapa yang belum pernah melakukan penggantian oli? Hal itu mungkin dilakukan oleh bengkel. Semua pasti pernah ya, ganti oli. Kenapa oli harus Lapisan filmnya sudah tipis. lapisan filmnya udah tipis. Lapisan oli film yang ada di oli ya udah tipis. Kekentalannya sudah menurun, Ya. viskositasnya menurun. Kenapa ketika kita memasukkan oli, ya, pada saat kita ngedrain setelah 1 bulan berikutnya, olinya jadi berubah. Pada saat kita masukkan kan benih. Terkontaminasi. Walaupun kendaraan baru sekalipun, ya kan, ketika kita ngedrain setelah 1 bulan atau 2 bulan berikutnya, di drain pasti warnanya hitam. Kembali lagi sebagai pembersih mesin, Pak. Itu dia, Tugas ya kan. Berarti oli itu bertugas sebagaimana mestinya fungsi daripada oli. Salah satunya adalah dia adalah sebagai pembersih, anti karat, ya kan, media pendingin, membentuk lapisan film, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga oli itu kan punya sifat jenuh. Ketika udah jenuh, ya kan, viskositas atau kekentalannya pasti akan menurun. Kembali lagi, ya kan, sebagai kalau kita masukkan 1 atau 2 bulan, 1 atau 2 bulan kemudian dibuka tetap bersih, udah nggak ada.
Berarti nggak pernah dipakai Pak. Ya karena olinya nggak bekerja, engine-nya nggak hidup. Ya. Nggak pernah dipakai. Tapi yang saya tahu, maaf, barangkali kalau sudah ada perubahan mungkin saya yang kurang. Kita memasukkan oli ke dalam engine kita, terus unit kita enggak kita pakai. Itu adakah periode penggantian? Tetap ada, Pak. Tetap ada. Tetap Kenapa? ada, Pak. Sudah terkontaminasi dan udara luar. Kontaminasi itu apa sih? Campur. Kontaminasi apa loh? Asesor kan hal ini adalah yang mencakup dengan oli loh. Lah periodical maintenance kan berhubungannya dengan oli dan filter, ya kan? Ya, itu salah satunya, ya kan? Apa sih kontaminasi? Pengaruh dari luar. Ya, jadi kerusakan oli yang dipengaruhi oleh kotoran dari luar. Misalkan air, cat, nah kalau bisa ada cat, ya kan bisa aja, ya kan ketika kita ngedrain oli, ya bukan hanya oli engine aja kan, ya kan, itu ada di dinding-dinding yang ada catnya kemudian mengelupas dan lain sebagainya, kan pasti akan terbawa oleh air. Namanya juga kebersihan. Semua yang kotor-kotor pasti akan dibawa. Itu kontaminasi, ya kan? Rusaknya oli yang dipengaruhi dari luar. Kalau dari dalam namanya deteriorasi. Ya kan? Deteriorasi itu rusaknya oli yang dipengaruhi dari dalam. Contohnya, Viskositas, perubahan viskositas. ya itu akibat. Penyebabnya, akibatnya karena ada penyebab jadi berakibat viskositasnya jadi menurun. Gesekan. Gesekan, apalagi Panas. Pembakaran, Pak. panas, sisa pembakaran. Ah, udah. Dari luar. Ya, pokoknya yang di dalam-dalam semua aja pokoknya, nggak usah yang di luar. Itu deteriorasi. Mungkin gitu enggak. Terus ini CACB atau SASB itu adalah nantinya ketika kita mengganti oli engine gasolin ataupun diesel. Kelasnya. Kalau engine gasolin kan identik dengan S, tapi kalau untuk diesel itu identik dengan C. Sekarang mungkin terakhir itu sudah apa ya? CI sudah lewat, HI, J kali. Mungkin sudah mulai J. Sepertinya CI sudah lewat. Semakin tinggi abjadnya itu pasti akan lebih bagus. Kita sekarang nyari yang CG ya sampai budget mungkin sudah enggak. Sekarang karena sudah CI atau SI ya atau S. Kalau gasolin itu kan sudah SL. Sudah SL malahan. Oh malah sudah SL. Kalau gasolin ya gasolin. Ya gasolin. Perkembangan oli itu biasanya akan mengikuti terus, baik yang C maupun yang S. Bukan karena dia masaknya bareng. Masaknya bareng. Tinggal campurannya aja, deterjennya dan lain sebagainya. Makanya ada oli yang baunya itu kayak apa ya, sabun apa ya, Nah. kayak enduro, Ya. gitu kan. Terus Shell dan lain sebagainya, baunya ada lebih harum. Itu lebih pada campuran. Tergantung campuran. Oke. Ini saya buka karena biar ada catatan. Nah ini kan antara kontaminasi dan deteriorasi. Ini kerusakan oli, ya kan, yang disebabkan oleh kontaminasi dan
dan deteriorasi. Dan kalau kita tidak ganti maka akan menyebabkan terjadinya keras. Nah, kemudian ini kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya. Ini tangki yang tempat duduk kontrol valve mungkin ditutup nggak ada ya? Ini tangkinya, ini tangki bulldozer bentuknya seperti ini, tangki bulldozer. Ini tangki forklift, ini pompa. Nah yang tadi itu ini Syarafam. ada 5 ya kan, yang digunakan di alas berat komersil. Angka belakangnya ini nantinya adalah yang akan menghasilkan tekanan. Yang paling besar adalah tipe S. Itu pasti untuk pompa itu. Kalau ini bisa steering, ya kan, dan lain sebagainya. Ini untuk yang lain-lain ada. Itu macam-macamnya. Kalau di sini langsung perbedaannya, tapi kalau di gambar ada ini gambar? Ada Pak. Ini? Ada. Ada kayaknya. Coba ya. Lihat, sepertinya ada, saya pernah lihat. Part 2. Ya. Roda gigi, roda gila. Gambar roda gigi apa? Ini dulu. Ya. Oke, kita langsung ke ini semua ada di unit. Ini pompanya, ini semua diputar oleh PTO, power take off, mengikuti putaran engine. Ketika engine hidup, dia pasti langsung berputar. Berarti pompanya ikut berputar? Iya. Tidak ada yang memutus pompa, enggak. Setiap kali engine running, pasti pompanya ikut berputar. Nah, ini kan ada propeller, ada cross joint yang nantinya akan berhubungan ke Roda converter, kemudian ke transmisi dan lain sebagainya. Urutannya kan engine, damper, ya kan. Setelah damper ada universal joint, ya kan. Universal joint, kemudian ada PTO, ya kan? Ada PTO, kemudian ada torque converter, ada transmisi, final drive, kemudian dilanjutkan ke steering dan brake. Steeringnya bulldozer dan brake-nya bulldozer itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing punya steering brake yang sebelah kiri dan kanan, dan steering untuk steering clutch itu juga di kiri dan kanan. Dari final drive itu steering dulu baru brake yang terakhir. Setelah brake baru ketemu dengan final drive ketemu dengan sprocket, gearnya, baru akan ketemu dengan rantainya atau track. Ini. Kemudian ini ilustrasi daripada sebuah kincir air, gambaran kincir air. Kalau airnya segini,
ya kan, dia bisa mengalirkan sebuah aliran air ke tempat lain. Apa yang terjadi ketika airnya ini naik? Ketika airnya, maaf, seumpama sampai di bawah garis ini atau pas garis ini air, kalau yang seperti itu kan seolah-olah kayak kita nyaut gitu kan. Bisa. Semakin tinggi airnya, Semakin maka lambat putarnya. hembatannya akan semakin besar. Bisa. Kemungkinan kincir itu tidak lagi nyaut, tapi kincir itu akan terbawa arus. Bukan semakin banyak yang dialirkan, bukan malah, ya kan? Itu gambaran dari kalau kita akan mengisi oli pada sebuah engine ataupun transmisi. Engine isinya 5 liter misalkan, ya kan? Wah, biar pelumasnya tambah bagus, tak tambahin 6 atau 7 deh. Ya, Semakin berat. kan sama aja. Kita jalan di air, airnya hanya sebatas mata kaki. Kita masih bisa berlari. Ya, airnya sebatas mata kaki. Kita masih bisa berlari. Apa yang terjadi kalau airnya setinggi lutut? Jangankan untuk lari, untuk jalan aja baru berapa langkah udah. Ya. Karena apa? Hambatannya besar, ya kan? Karena kebanyakan. Jadi bukan berarti, ya kan? Kalau kita mengisi itu dilebihin aja dari hal, ya kan? Jangan, ya kan? Walaupun soalnya banyak yang rembes, ya kan? Walaupun di engine itu banyak yang rembes, jangan terus spare-nya langsung diisiin di engine-nya, jangan, ya kan? Spare-nya mendingan kita bawa, kita jalan, ketika sudah sekian hari kita cek, oh kurang, tambah. Males saya mau nambah, ya itu jangan. Ya. Bukan berarti oh ya diseperkan di dalam engine terus, oh ya nanti kita nggak nambah-nambah, enggak. Kita akan merasakan engine kita berat. Bisa low power ataupun malah overheat. Oli itu bukan jadi pendingin, bukan jadi pelumas, malah jadi penghambat. Makanya ini nantinya, ya kan, Pak, lubangnya hampir sama, ya, antara, ya kan, antara inlet dan outlet, ya kan? Antara inlet dan outlet. Di pompa yang eksternal gearpump itu sangat memungkinkan terjadinya internal leak. Internal leak tadi apa? Kebocoran di dalam. Ada beberapa penyebab terjadinya internal leak di pompa. Apa aja? Satu, internal leak di pompa. Satu, adanya backlash yang besar. Itu yang mempengaruhi internal leak. Itu adalah backlash. Apa itu backlash? Celah singgungan antar gigi. Celah bersinggungnya antara gigi dan gigi. Di sini antara gear dan gear itu backlash. Satu. Yang kedua, top clearance. Top clearance itu adalah hubungan antara ujungnya gigi gear ini dengan rumahnya pompa.
Kalau rumahnya pompa sudah mulai Besar. aus, ya kan, berarti clearance-nya besar, ya internal leak-nya jadi besar. Seharusnya pompa itu, ya kan, bisa dialirkan, oli itu bisa dialirkan ke sana semua. Ini yang dialirkan cuma sedikit, banyak yang balik, banyak yang nggak ikut karena clearance stopnya terlalu besar. Ya kan? Satu backlash, dua top clearance, yang ketiga side clearance. Clearance-nya sampai, ya kan, antara pertemuan gear dengan housingnya, gear dengan set plate-nya, ya kan? Sisi kiri dan kanannya gear yang mempunyai as panjang namanya drive gear, sementara gear yang tidak mempunyai asnya panjang namanya driven gear. Di pompa pasti ada, ya kan, internal gear pump pasti ada drive gear dan ada driven gear, ya. Ada drive gear dan ada driven. Kemudian ini tekanannya bisa bervariasi, ya kan. Yang fit ya tetap, ya kan, volumenya tetap, ya kan, tekanannya bisa naik dan yang variabel itu volumenya kadang kecil, ya kan, tapi tekanannya bisa naik. Ada yang volumenya gede tapi tekanannya turun. Ini perpindahan fluid dari perpindahan fluid. Kemudian gear pump itu dibagi menjadi eksternal gear pump dan internal gear pump, ya kan. Sementara internal gear pump itu ada trochoid pump dan ada internal gear pump itu sendiri. Yang trochoid seperti apa? Kalau eksternal ya tetap eksternal aja, tidak ada yang lain. Ini adalah gear pump yang eksternal. Sisi inlet atau sisi suction itu lubangnya akan lebih besar dibandingkan dengan sisi discharge ataupun sisi outletnya. Nah, fluida, ya kan, akan dipompakan, ya kan. Ketika fluida masuk sini, ya kan, masuk ke sela-sela gear ini berputar ke sana. Ini berputar ke sini membawa oli yang kemudian akan dilanjutkan dengan outletnya. Ini juga sama, ya kan? Dia akan fluida yang terjebak antara gigi semakin mendekati sisi outlet ini. Ini nanti des akan dibuang ke sana semua. Akhirnya dia bablas terus. Dan itu continue. Dia mengikuti RPM ini. RPM ini semakin besar, putarannya akan semakin cepat, ya kan? Suplainya akan semakin banyak. Makanya ketika mengoperasikan produk kan, biar naiknya cepat, gas, langsung bus. Tapi ketika turun, ya mohon maaf, daripada boros fuelnya, udah mendingan diem aja gasnya, turunin aja. Dia juga akan turun ya segitu aja kecepatannya, ya kan, mau digas kayak apapun ya segitu, full maksimum kecepatannya ya segitu, karena ada throttle valve atau slow down valve, ya. Kemudian ini internalik, ya kan, ada yang dipengaruhi oleh backlash di sini. Backlash itu ini, ya kan, ini backlash. Jadi pertemuan gigi dengan gigi. Ini nanti masih ada jabarannya lagi. Ketika di sini oli terjebak akan kemana? Ya ini, karena ini oli terjebak di tengah-tengahnya gear ini. Kalau ini nggak hilang, ini nggak dihilangkan, gear itu bisa mekar dan gearnya akan memakan rumahnya, ya kan? Karena rumahnya lebih mudah tergerus karena terbuat dari
aluminium. Sementara gearnya terbuat dari besi. Makanya lebih mudah bergerus. Ini tetap harus, mudah-mudahan di bawah. Kemudian internalik yang kedua itu adalah dari top clearance-nya, ya kan? Top clearance-nya antara rumahnya dan ujung atas daripada gear itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah dari sisi sampingnya atau side plate-nya atau side clearance-nya. Di sini itu yang menyebabkan terjadinya internalik besar. Pak, kalau internalik biar aja besar kenapa? Kembali ke fungsi pompa. Pompa menghasilkan flow atau aliran. Kalau internalik besar, aliran yang dihasilkan pasti akan berkurang. Kalau akan berkurang, ya kan, mau menuhin satu helm ini, ya kan, normalnya adalah 30 detik penuh. Tapi karena alirannya semakin kecil, maka helm ini akan dalam waktu 60 detik. Karena terjadi internalik yang besar. Makanya untuk operasi, ya kan, operasi attachment pun pasti akan lebih lama. Setting reliknya lah Pak, digedein. Kan setting reliknya sudah kita standarkan. Boleh nggak kita atau bisa nggak kita setting relik bisa lebih besar? Bisa nggak? Bisa aja, ya kan? Pertanyaannya, ya kan? Pasti ada yang akan korban, yang lemah lah yang akan. Ayo, Pak. Ya. Yang dimaksud dengan low speed sama low power itu low speed sama sama low power. low power. Nah, ini biasanya kan sering muncul kata-kata itu. ya Low speed, low power. itu. Kalau operator mengeluhkan unit saya low power, ya kan, walaupun itu unitnya eskavator, ya kan, apakah kita mau menjudge, oh itu hidrolik sistemnya lemah, oh itu engine-nya lemah? Enggak bisa. Yang low power apanya dulu, ya kan, low power. Low speed, kecepatan untuk boom out atau boom in kan bisa diukur, ya kan. Boom di shop manual ada, ya kan, nggak usah dihafal, di shop manual ada. Pokoknya ketika kita melakukan perbaikan, panduan kita adalah satu, buku pintar shop manual. Dia tidak pernah akan lupa, ya kan. Nah, gimana lupa, orang memang tulisan. Nggak akan lupa, ya kan. Itu jadi ketika mulainya kapan? Full in dulu. Ketika udah full in, RPM high kan, stopwatchnya udah mulai siap, langsung levernya buka full ke out, ke apa namanya, bucket out, ya. Itu langsung dalam berapa detik dia sampai ya kan. Biasanya kalau datang bukan tenggang ya. Memang berisik, kalau kita lagi PPM berisik, pasti banyak benturan dan lain sebagainya. Berarti pas waktu internalik tadi besar, berarti kan ngaruh ke low speed tadi, Pak? Bisa terjadi low speed atau bisa juga low power di hidroliknya. Kalau sudah low power berarti pasti akan low speed. Mungkin nggak hidroliknya low power tapi high speed? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti pasangannya itu karena lambat, ya kayak karena lemah makanya gerakannya lambat, ya kan. Udah jadi satu pasang. Wes bisa mantap kalau wah unit saya low power tapi high speed. Ya saya aduk duitnya. Iya,
Ya. Gitu. Kemudian ini yang dimaksud dengan side clearance. Jadi untuk menghilangkan side clearance maka dibuatkan yang namanya side plate sehingga ada tekanan-tekanan. Ini gambar merah ini bukan iseng pekerjaan yang gambar terus dibikin gede sama kecil, tidak, ya kan? Ini menandakan bahasanya tekanannya ini semakin besar di sini dan semakin ke sini semakin kecil, ya kan? Yang mengalirkan ke sini siapa? Ini merah-merah kecil ini. Bukan ini berarti digawe begini aja. Itu enggak, ini benar-benar grup ini adalah untuk mengalirkan tekanan ke sisi sampingnya daripada gear supaya set plate-nya selalu merapat di gearnya sehingga set clearance-nya jadi semakin kecil. Enggak bergesek dengan gearnya Pak? Ya kan ada bantalan. Siapa yang bantal? Oli. Bantalnya kan oli. Ya, ini ada o-ring segala ini kan untuk mempertahankan supaya dia tidak lari semuanya. Ini untuk membatasi dengan rumah sampingnya. Kemudian, nah ini balancing group atau yang disebut dengan key group. Ini yang berupa busing. Busing itu sudah masuk di yang P, yang PAL, ya. Yang PAL. PAL itu masih pakai busing untuk set plate-nya. Untuk F itu tidak mempunyai set plate, ya kan? G juga dia mempunyai set plate tapi set plate-nya fit, ikut dibaut dengan rumahnya. Tidak fleksibel, ya kan? Tidak bisa bergeser-geser. Tapi kalau yang P, ya kan, itu sudah mempunyai busing, sudah mempunyai set plate tapi dia berupa busing, dia bisa bergeser, ya kan? Ketika kurang rapat ada tekanan, dia akan merapat ke kiri, bisa busing. Kemudian, nah ini yang disebut dengan backlash tadi itu. Di sini kan harus dihilangkan. Tekanan yang ada yang hitam ini kan tekanannya tinggi. Ya. Ini set plate-nya, ya kan? Makanya di sini harus dibikin coakan yang namanya relief relief ini. Ya. Coakan. Relief itu bertugas membebaskan pressure oli yang ada di antara gigi dan gigi gear pump, ya kan? Atau istilahnya membebaskan oli yang terjebak di antara gear. Supaya apa? Supaya gearnya itu tetap center, tidak berubah, ya, tetap lurus. Kan ada busing Pak. Sekali dua kali busingnya nahan. Lama-lama kan busingnya aus. Kalau udah aus, gearnya bergeser, top gearnya ya kan akan makan rumah. Kalau sudah makan rumahnya, ketika kita ganti oli, keluarlah oli dan gram. Gram-gram dari aluminium itu. Kalau sudah ada itu, sebaiknya unit itu dilakukan flashing. Flashing kan gampang Pak, cuma nyuci di sistem kan. Nyuci di sistem. Flashing itu ibarat orang itu adalah seperti kayak cuci darah. Iya, ya kan? Pasti akan menggunakan oli yang lebih banyak. Karena apa? Karena oli itu akan dimasukkan oli baru lagi. Apakah oli lama yang dimasukkan? Pak ngirit oli lama aja. Ya oli lama udah banyak gramnya, ya kan? Pasti oli baru.
oli baru ya kan disirkulasikan, disaring lagi dengan filter-filter yang ada, ya kan. Kemudian ketika sudah, kita akan menggunakan unitnya, pasti kita ganti oli yang baru lagi. Apakah oli yang buat flashing akan kita pakai? Enggak, karena oli yang kita buat flashing pun pasti sudah banyak gram. Jadi flashing itu adalah pekerjaan yang mahal. Mahalnya apa? Karena memerlukan oli dan filter yang lebih, bisa 2 atau 3 kali lipat. Kalau satu unit 200 liter 1 drum, ya kan? Berarti kalau flashing bisa sediakan aja 3. Satu drum itu ya, ya banyak. Salah satunya itu tadi, ya kan? Kita harus coba kadang-kadang melihat di plaknya daripada tangki hidrolik itu ada enggak gram. Kalau yang ada kacanya, gelas kacanya akan kelihatan, ya kan? Akan kelihatan kecil-kecil, olinya. Nah, ini adalah yang F, ya kan? Seperti yang saya tadi bilang, F itu dia tidak mempunyai separate apapun. Separate-nya yaitu langsung, ya kan? Langsung di case samping itu, ya kan? Di case-nya. Ya. Ini bracket, case yang depan namanya bracket, case yang belakang ya case aja, penutup aja. Ya, yang dibalut. Ini yang belakang, yang depan bracket untuk dibalut ya. Pegangan. Ini yang F. F itu tidak mempunyai set plate. Ya, makanya internal lift-nya besar, ya kan? Dia hanya mencapai tekanan di 30 kg per cm. Kemudian ada yang G, dia mempunyai side plate. Ini side plate-nya. Nah, ini side plate-nya atau di tengah ini, tapi dia masih keikat dengan baut. Jadi side plate-nya ini fix, tidak bisa bergeser ke sana sini. Seolah-olah hampir sama dengan yang F. Cuman F tidak ada side plate-nya. Kalau yang G ada side plate-nya, hanya saja fix karena diikat. Sama aja, boleh dilepas kepalanya, ekornya dipegang. Istilahnya kayak nggak boleh sebenarnya, tapi boleh karena nggak enak. Dipegang itu kan terbatas sampai di situ aja. Makanya ini juga tidak besar. Kemudian setelah G apa? P. Yang P sudah mulai ada set plate-nya, yaitu berupa bushing. Tapi dia sudah bebas, ya kan? Bisa bergeser ke kiri ke kanan sesuai dengan ada tekanan dari mana. Bisa merapatkan di gearnya. Ini bushingnya, ya kan? Ini drive gearnya, ini driven gearnya. Yang ada ininya itu drive gear. Yang ini, yang K sudah ada set plate-nya juga, ya kan? Dimana di sini adalah set plate-nya, di sini dia berupa bulatan-bulatan yang ada o-ringnya, ada o-ring dan lain sebagainya. Ini ada seal plate-nya nomor 11 mana? Kanan. Nah, ini, ya kan? Di sini dia ada bulatan kayak kacamata, ya kan? Di sini. Jadi dia nanti akan merapatkan, ya kan? Merapatkan ini ke gear yang ada, ya kan? Ini merapatkan, ini kan bracket, ini case belakangnya, yang tengah ini adalah rumah. Jadi dia lebih presisi lagi,
lebih presisi sehingga internal leak-nya semakin kecil, ya kan? Semakin kecil. Dan yang paling sempurna di eksternal gear pump adalah S. Dia ada separate-nya, ya seperti ini bentuk separate-nya. Ya kan? Di sini ada U-packing-nya untuk ini tebalnya berbeda di sisi sebelah suction maupun di sisi sebelahnya discharge itu berbeda tebalnya, ketebalan. Ya kan? Makanya dikasih ini supaya lebih rapat lagi, ya kan? Ini adalah figure-nya atau balancer group, ya kan? Supaya membalance, dia tetap gear-nya tetap ada di situ, ya kan? Dia set clearance-nya semakin rapat, ya kan? Supaya internal leak-nya semakin kecil. Makanya S itu bisa paling tinggi, ya kan? Bisa mencapai di 200 loh kilogram per sentimeter persegi tekanan. Ini dan ini adalah internal gear pump. Bedanya internal gear pump dan external gear pump. External gear pump mempunyai 2 gear, tapi kalau internal gear pump dia hanya mempunyai 1-2 gear saja. Ini sisi suctionnya atau inlet, ini sisi outletnya. Ini gearnya, dia akan berputar. Olinya akan dibawa, ya kan? Olinya akan dibawa terus keluar. Throat pump, ya kan? Itu juga bisa disebut dengan internal gear pump. Throat pump kebanyakan dipakai di apa? Pompa oli sepeda motor. Sepeda motor, Steering. di steering yang sudah full hydraulic, sudah full hydraulic. Karena apa? Throat pump itu nanti akan mensuplai di mana steering itu akan berdiri. Throat pump biasanya dia berada di bawahnya orbitron. Kan steering nanti ketika pasti ada materi steeringnya, pasti ada, ya kan? Steering itu nanti ada yang semi hidrolik, ada yang full hidrolik. Semi hidrolik itu sudah menggunakan hidrolik, ya kan, tekanan hidrolik, hanya saja dia masih mempunyai drag link dan pigment arm. Pigment arm itu kan worm stir itu kan keluar segini pendek, terus kemudian ada drag link yang akan menghubungkan ke roda depan, ya kan, bagian kanan, karena kita setir kanan kan, setir kanan akan menghubungkan itu. Jadi ketika steering ini dibelokkan, drag linknya ini akan menarik, mendorong. Nah, drag link ini kalau yang semi hidrolik itu nanti ada hubungannya ke hidrolik silinder. Dia sudah mempunyai hidrolik silinder, tapi pergerakannya masih dilakukan oleh drag link. Jadi silinder hidroliknya itu hanya membantu, memperingat kerjanya si operator. Bedanya dengan yang full hidrolik, steering dia turun, di bawah ada, ya kan, orbitron. Dia hanya muncul 4 knob, ya kan, di mana dia akan keluar hose semuanya, ya kan? Hose yang akan menuju ke steering silinder. Jadi full, sudah tidak ada pigment arm, sudah tidak ada drag link. Pigment arm yang kayak apa, drag link yang kayak apa, Pak? Besok kalau ada waktu kita melihat ke animasi ada. Drag link seperti apa, animasi
Pigmen pigmen aremnya. arem. Pak, berarti itu rodanya kalau mau misal mau belok berarti dia dibelokkan oleh silindernya. Silinder, Oh. oleh silinder. Kalau yang full Ya. hidrolik. Kalau yang semi, silinder hidroliknya masih satu dipegangin oleh sasis, Ya. yang satunya megangin pigmen aremnya. Ya. Ya, reknya. Ya, jadi sudah ada tenaga hidroliknya, tapi mekanikalnya juga masih ada. Berarti itu kayak yang di mobil-mobil. Ya, Ya, mobil truk. di mobil truk. Ya, ya. Kalau yang full hidrolik, ya sudah ringan sekali, karena semua hidrolik. Kalau di mobil-mobil kecil itu sepertinya masih semi, belum yang full. Tapi kalau di apa alat berat itu dia ada yang ini nggak dibantu dengan motor elektrik. Motor elektrik. Ya, karena Kalau di PKS. alat berat motor elektrik tidak ada, adanya ya steering pump. Steering pump ada, walaupun sumbernya oli, itu olinya ngambil dari hidrolik. Ya, ngambil dari hidrolik. Kalau di kita kan karena mobil nggak ada hidroliknya, nggak punya tangki hidrolik, makanya dia punya tangki steering sendiri. Steering. Ya kan? Pompanya ngisep oli dari situ. Sama sebenarnya. Steering pump di mobil-mobil itu saya juga belum pernah buka. Itu gear pump atau fan pump. Mungkin Bapak pernah buka gear pump atau atau fan pump. Seperti gear, seperti ini. Oh, berarti dia gear pump juga. Kalau yang full hidrolik, silindernya pasti double, ya kan? Headnya ada 2. Kiri kanan itu head semua, karena kan untuk belok kiri sama belok kanan, ya kan? Si silinder rodnya itu bisa keluar ke kiri dan ke kanan. Itu yang full. Ya kan? Ini 4 untuk apa? 4 yang di orbitrol. 1 untuk dari pompa steering. Kan trojoid tadi cuma mengarahkan oli, ya kan? Kita buka sedikit, pompanya kan muter, ya kan? Olinya diarahkan ke sana. 1 dari pompa, 1 untuk kiri, 1 untuk kanan, dan 1 untuk return, kembalinya ke tangki. Ya, itu yang ada di or. Ini trojoid. Ya, trojoid pump. Nah, untuk aplikasinya ini ada pada apa Pak ini Pak? Ini, Ya. ini di Unit apa? Fordship ada, Fordship yang besar. Fordship yang kecil kan masih semi. Semi. Fordship yang 3 ton, 2,5 ton itu masih semi. Ya kan? Yang di atasnya. Masih semi. Yang 5 ton sudah orbitrol. 5 ton up orbitrol. Yang 3,5 ton yang saya tahu masih semi. 3,5 ton. Kalau wheelloader juga mengaplikasikan Wheelloader ini? juga orbitrol. Apalagi wheelloader yang banyak mungkin seperti donat double, ya kan? Lebarnya seberapa rodanya wheelloader? Kalau nggak pakai orbitrol, mau belokinya, ya kan? Wheelloader kan belokinya juga istilahnya kita pegang knopnya, ya, enteng aja. Apalagi dia artikulate, patah pinggang, Ya. 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 Iya. Oh, itu lebih ringan lagi nanti silindernya ini. Yang belokin. Ya, pakai anu. Kalau wheelloader yang dibelokin bukan rodanya yang dibelokin, tapi sebody-bodinya, sebadan-badannya, ya kan? Karena steering silindernya pun dia adalah membelokkan bodinya, ya kan? Yang satu diikat sini, yang satu diikat di sana. Kayak artikulate itu juga. Ya, makanya kenapa disebutnya beda? Wheelloader articulate. A-nya itu articulate. W-nya wheelloader articulate. Bukan
Ya. Sama. Ya. Unbalance fan pump dan balance fan pump. Ya, mungkin kita sedikit tidak akan ketemu dengan ini, ya kan? Ini untuk sekedar kita tahu bahasanya kecuali external gear pump, piston pump seperti ini. Ya kan? Ini piston pump yang ada di ekskavator. Ada dua begini untuk pompa depan dan untuk pompa belakang. Ini nanti kan yang membentuk sudut, ya kan? Di sini ini ada swash plate. Di sini ada swash plate. Ininya gede, tapi pendukungnya banyak. Ininya iya. Main pump kan juga kalau PC yang besar pasti main pumpnya lebih besar lagi, ya kan? Irinya pasti akan lebih besar lagi. Di sini ada nanti swash plate, ya kan? Yang nantinya untuk dudukan ini, nggak apa-apa, ini bisa dilepas. Ya kan, bisa dilihat satu persatu kayak apa sih piston pump, besi semua ya. Lihat Ci. Ya. Ini apa juga ya? Percaya nggak? Percaya Ada boleh nggak apa? Ya, ini musyrik kalau percaya sama saya. Kan saya nggak bilang percaya sama saya. Silahkan. Ya kan? Ini kena air keringat kita. Kita habis pegang-pegang, semua pada pegang-pegang kan kadang ada yang dari toilet terus pegang-pegang gitu kan. Ini langsung dimasukkan, plug, tidak dikasih oli, ya kan? Besok pagi ini sudah macet. Ini udah macet ini. Harus ditutup sensitif dulu baru setelah ini lepas kasih oli. Enteng lagi. Ini sangat presisi banget terhadap lubangnya. Makanya ketika kena misalkan cairan yang membuat korosif, ya kan, karatan, itu cepet banget ini macet. Langsung cet, kok nggak muter, kemarin masih muter. Ya sudah, bisa lagi. Itu nggak apa-apa, memang ini dibuat, cuman kurang lengkap. Kurang lengkapnya tidak berikut swash plate-nya, ya kan? Swash plate itu kan yang bisa membentuk sudut, ya kan? Yang fix atau yang bisa juga yang apa namanya fleksibel, ya kan? Ini nggak ada swash plate. Dan ini swash plate itu bukan bisa, ketika kita melakukan overhaul, kita seperti hanya memperlakukan valve dan seat, harus disekur. Ini kan halus, walaupun ini garis-garis dipegang begini aja halus, ya kan ujungnya. Ya, Mbak Siti ya, halus ya. Mana lebih halus daripada muka? Ya. Besok karatan ditutup. Bukannya. Ini bentuknya fan pump. Jadi fan pump itu hanya berupa potongan plat-plat kalau kita lihat. Nanti berputarnya dia, memumpanya dia karena gaya sentrifugal aja. Jadi pumpnya, platnya dorong ke sana, dorong keluar sini, ya kan, membawa oli, ya kan, membawa oli dari inletnya sini untuk disalurkan ke outlet. Disalurkan ke outlet. Ini bentuknya seperti ini. Ini plat-plat ini adalah pompanya. Plat-plat. Dia naik turunnya karena dia sangat fleksibel kan. Ketika semakin ke sini, ya kan, karena putarannya semakin kencang, ya kan, makanya dia kelempar. Pak, ini nggak bisa macet di sini. Enggak, konstruksinya sebenarnya tidak langsung terus ini bisa masuk ke lubang inlet atau outlet terus bikin ganjil. Halus saja. Ya? Iya Pak. Iya kan mikirin ini cepat nih. Kenapa? Kok bisa gitu Pak? Kok bisa?
Ya memang konstruksinya seperti itu. Harusnya ngelap. Kan nggak mungkin di sini digambar terus dirapetin kan nggak mungkin karena ada bolongan gitu kan. Gitu. Ini, ya kan? Ini nggak ada yang megang ya ini. Yang megang. Ya kan? Dia berputar kencang kan semakin ini ke sini kan sama dengan piston ini. Piston ini, ya kan? Ketika berputar kan dia ketika dia posisinya begini kan dia ngeluarin oli ke sini, gitu kan. Masuknya Tapi oli ketika di ya Masuknya di mana? ada, ya kan. Masuknya oli ya di lubang-lubang ini juga. Ini nanti sini sisi inlet sini. Ini ketika pas ini turun begini, ini kan oli masuk. Ini kan berputar. Ketika ini nanti pas di atas, di sebelah sini ke atas, ini kan mumpah ke atas. Oh ya, ini jadi ini harus dipasang dulu lagi Pak. Nanti akan kelihatan, ya kan? Akan kelihatan. Nah, sama atau beda posisi piston? Antara yang sini dengan yang sini. Beda. Di sini dia pas lagi langkah hisap, di sini dia langkah mengeluarkan. Ini inlet, ini outletnya. Ya di sini juga. Nanti di sini ada plate yang membentuk dua aja. Jadi sisi inlet dan sisi outlet. Saya bilang karena ini tidak lengkap, makanya Pak bedain inlet outletnya mana? Di plate-nya nanti. Di plate-nya yang membedakan inlet dan outletnya ini. Ini kan kerjanya selalu begini terus berputarnya. Nah, ya kan? Enggak sama rumahnya, Pak. Iya, maksudnya rumahnya. Nanti ini dia berputar. Nah, gini ininya begini. Gitu. Ayo nggak nyampe Pak ya. Iya. Ya. Oke. Ya, ini antara yang balance dan yang unbalance. Yang unbalance seperti ini, yang balance seperti ini, lurus-lurus saja. Tapi saya yakin Pak Yudi tidak pernah menemukan ini di unitnya. Belum Pak. Saya aja belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu saya. Ya. Sementara ini yang piston pump itu, ya kan, piston pumpnya di sini ini, tuh, ya kan. Ini nanti, ya kan, bakalan ketemu dengan yang CLSS tadi. Ya, itu dia menggunakan piston pump. Jadi seolah-olah ketika dia lurus ya udah nggak ada yang dihisap dan tidak ada yang dikeluarkan. Gitu. Berputar sih berputar. Kalau kita melihat bentuknya, oh iya. Tapi kalau melihat di gambarnya, yang muter siapa ya? Kenapa harus ada tekanan dan lain sebagainya? Ini. Selanjutnya, ini slot plate-nya, ya kan? Ini bantalannya dari yang sekarang itu ada. Ini subnya, ya kan? Ini yang cam variable, ya kan? Ada variabel di asnya. Ada variabel di asnya, ya kan? Nah, plate-nya nanti seperti ini, Pak Febi. Yang di bawahnya itu, ya kan? Jadi kan ada yang masuk, ada yang keluar. Baru kelihatan. Makanya di sini ini sebenarnya harus halus. Ini kan kenapa di sini dibikin kuningan? Karena kan lebih lunak, lebih empuk kalau dibantah untuk bergesekan dengan plate-nya. Ya kan? Itu. Ini juga harus halus karena kalau tidak halus akan terjadi bocor, ya kan, antara in dan out-nya, ya kan, in dan out-nya nanti bisa saja ketemu. Jadi seharusnya
tidak ada jadi ada, gitu kan. Seharusnya dia ngisep oli semua, ya kan, dan lain sebagainya ini. Ya kan? Nggak ada yang ringan, berat semua. Namanya alat berat. Alat Kalau ditimbang lumayan Pak. Ini lagi. Kilo dia. Berarti kalau manggil Madura, bulldozer belakang itu ditimbang. Yang penting satu motor aja. Mungkin itu akan dijadikan patung. Yang belakang, tapi kalau yang depan kan sangat masih operasional, masih normal. Itu Nggak pakai kan atap Pak, nggak ya? diatapin. Nggak diatapin, dihujanin terus. Hujanin dipanasin. ya, kalau yang bulldozer di belakang kita itu sudah lama Pak. Yang kasihan ekskavator Pak. Iya. Ekskavator Baru. baru dulu. Iya Pak, Ya, belum kan, saking kasihan barunya itu. jadi baru dulu. Nggak cakep. Ataunya daun pohon Pak. Ya. Karena Kasihan Pak Andri, ya. nggak tahu permohonannya disetujui atau enggak oleh GA-nya Yuti. Sebenarnya areal sebelah ini itu kan mau di ya kan? Kalau boleh itu pasti langsung akan dibikin plat semua, ya kan? Yaitu nantinya untuk tes lahan, untuk praktek operation dan lain sebagainya. Kalau sekarang dijalanin kan jalannya hancur semua, Iya. ya kan? Tapi kalau dilandasin pakai plat seperti hanya di PTD sana, ya kan? Belakangnya kan dilandasi, depannya sudah cor sih, ya kan? Yang belakang sudah cor, cuman tetap dilandasin pakai plat. Jadi kalau untuk jalan bulldozer ataupun ekskavator berisik, cuman tidak merusak. Kan ada sebenarnya materi driving, nggak tahu ini ada. Nggak ada. Kalau di teman-teman saya ada materi driving. Ya tetap kita di sebelah belajar ngoperasiin bulldozer iya, ngoperasiin ekskavator iya, dan ngoperasiin forklift biasanya. Oke Pak, ditambahkan aja. Kita langsung gas Pak. Saya juga senang karena jalan-jalan ke sana. Ayo Pak, tambahkan saja. Request Pak, request. Ya, itu. Nah, ini ada gambar merahnya, merah dan birunya, ya kan? Ini adalah outlet, ini adalah inlet. Yang biru itu masuk ketika piston bergerak, ya kan? Menghisap seolah-olah. Olinya masuk. Semakin ke sini, piston semakin naik, ya kan? Pas piston naik itulah dia akan mengeluarkan oli. Nanti ketika pas sampai biru sini dia ngisap lagi, keluarin lagi, terus continue. Ya. Makanya posisinya kan bisa miring-miring. Selanjutnya, nah ini ada servo piston, ya kan? Ini nanti yang akan membentuk sudut, ya kan? Yang akan membentuk sudut pumpnya, mau 0 atau mau full, ya kan? Mau high. Ini yang akan membentuk servo inilah yang akan merubah posisi daripada swatch plate. Ini silinder barrel namanya, headnya itu yang luarnya, ya kan? Yang di dalamnya kan piston memang. Silinder barrel untuk tempat duduknya piston. Swatch plate atau cam plate itu nanti yang untuk dudukan kuningannya piston itu. Kuningannya piston namanya swatch plate. Kemudian ini piston pump yang untuk biasanya di travel motor segala, ya kan? Travel motor itu kan juga piston pump. Karena apa?
karena bergeraknya ekskavator itu kan menggunakan oli, ya, menggunakan oli. Dia akan memutar, ya kan? Akan memutar sprocketnya, ya kan? Yang memutar adalah travel motor. Travel motor disuplai oleh pompa mana? Tadi BLB ataupun AR. Yang kiri dan yang kanan berbeda. Makanya kadang ada yang aduh unitnya nggak bisa belok ke kiri, right baru bisanya hanya belok ke S. kanan. Nah, kita jangan terus ambil semua, guys, DLB buka semua, enggak. Ya. Yang mensuplai untuk yang Bucket. kiri itu yang pompa Lab baru depan ini, Pak. atau pompa. Ya. Baik ekskavator yang kecil pun sama. Kan ada ekskavator yang PC 45, ya kan? Saya nggak PC tahu. 50. Lihat masih ada nggak? PC 0,1. Persis naik sepeda motor, tapi bisa muter-muter. Ya kan? Persis naik sepeda motor, joknya pun jok sepeda motor kalau saya bilang. Ada paketnya, ada, armnya ada. keren kan itu dari baksa Ada ininya ada, bisa untuk semua. nggak usah besar kan. Hanya saja tracknya dari karet. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Tak gendong gitu. Itu Pak. Bisa digendong itu Ya, kecil. itu biasanya dipasang ketika pameran, dan itu untuk mainnya anak-anak. Sama sekolah pun Anak-anak main, main ya kan, baca gitu, naik-naik ini, ya kan? Muter ya muter, karena areanya kan sudah dibatasi, ya kan? Ketika ada yang naik di situ pasti nggak ada yang masuk di dalam area, dia bisa melihat dari pagar. Pagar itu dibuat ketika semua gini, ya kan, diputar sudah. Ketika unitnya nggak jalan-jalan, ini rotating cam, ini yang tadi, ya kan, yang tadi pompanya untuk yang CLS. Ini pistonnya, ya kan. Sementara dia menghisap atau, ya kan, menghisap atau mengeluarkannya itu kan berdasarkan ada camnya, shaftnya ini. Nah, ketika tadi pressernya sudah tercapai, seolah-olah, bukan seolah-olah, piston ini diam, yang berputar hanya camnya saja. Dia mau menumpahkan apa? Orang sudah tidak ada yang harus disuplai lagi karena sudah full pressure. Nah, full pressure. Ini diam. Pistonnya diam, camnya aja yang berputar. Ini yang rotating cam. Ada yang rotating cam, ada yang rotating piston. Nah, kalau ini yang rotating silindernya. Ininya yang berputar. Ininya yang berputar. Camnya diam, shaftnya diam. Di unit mana-mana, ya tentunya pasti di ekskavator. Tentunya pasti di dozer ada? Tidak ada. Di bulldozer tidak ada piston pump, gear pump semua. Bulldozer, wheel loader, piston pump nggak ada, gear pump semua, ya kan? Eksternal gear pump semua. karena dia berat. Karena kan itu tadi bulldozer, wheel loader itu hidroliknya batasannya kan paling 200 sekian. Kalau ekskavator kan bisa hampir ke 300. Berapa? Mas, tekanannya ekskavator pernah ngukur? Pernah Pak, Berapa? tapi saya lihatnya
langsung di shop manual. Oh, berapa? 32 koma berapa? Nah, 320 ya. Ya. Makanya kalau pakai gear pump nggak mampu untuk ekskavator. Makanya dia menggunakan piston 300 lebih. Kalau bulldozer kan 200-an. Bulldozer, welder itu 200. Oke, itu tadi pompa. Selanjutnya adalah kontrol valve, ya kan? Atau ada pertanyaan? Ya, monggo. Masih Pak. Tadi saya mau tanya, kalau misalnya di pompa itu sendiri, Ya, kita nanti di peserta didik itu sendiri prakteknya apa Pak? Yang buat apa ya, dasar buat mereka? dasar mereka kamu mengenal komponen apa atau mereka terus apa cara prakteknya, terutama ini Pak Amir, dan saya punya pompa di sekolah. Nah ini kan gambarnya seperti ini Pak. Nah ini jujur aja pengen banget, saya pengen praktek ini, tapi dari mana saya harus prakteknya Pak, pompa model yang seperti ini Pak? satu-satunya jalan harus dibongkar. Ya, Tidak pasang memang. bukan, dibongkar satu persatu. Kan nggak mungkin dari sini. Pasti yang tempelannya dibongkar-bongkar Kita dulu. ada pompa hidrolik itu apa di sekolah tadi juga. Dia Itu nggak pernah di dalamnya dilakukan. ini Takut apa, tahu. saya pun kalau Mungkin belajar orang seperti tambah. ini, saya belum bisa. Kalau ini bukan gear pump atau ini piston pump, saya nggak tahu. Ya. Ya kan? Yang Harus zaman dibongkar. dulu ada juga pompa hidrolik. Setelah dibongkar, Ada nggak dibuka? ya kan? Yang bulat yang diletak di bawah ya? Yang dari Mek Mahon ada. Itu lah Engine mana? Kuncinya nggak ada. Ya, Katanya bersihkan, filter ya, besar. bersihkan. Nanti kalau pas masang kasih oli yang bersih, ya kan, terus dipasang lagi, dipasangkan lagi, bautnya nggak usah kencang-kencang. Kadang-kadang baut kencang itulah yang membuat yang tadinya nggak rusak jadi rusak. Loh, ini jujur aja, ekskavator yang dianaktirikan itu tadinya baru, persis seperti ini. Ya kan, karena untuk praktek bongkar pasang bukan semakin bagus tapi semakin rusak. Makin ya sampai sekarang pun masih bisa operasi, masih, ya kan. Kemungkinan nanti pas sertifikasi juga akan ketemu dengan itu. Saya yakin kalau angan-angan saya, bayangan saya kemungkinan pasti akan dipakai unit itu. Karena kalau mau pakai yang hybrid nggak tahu, hybrid kan masih kinyis-kinyis, ya kan. Sekarang diatepin, karena baru kan diatepin. Yang lama, biarkan aja. Tapi memang itu Pak, kalau di sekolah dengan anak-anak itu kalau kita meleng sedikit aja udah biasanya dia lebih pengencangannya itu lebih wah gitu, sehingga temannya yang ke bagian berikutnya susah. Iya. Bukan hanya di tempat. Rindam, Ini ya. yang notnya sudah dari rindam pun juga sama. Kalau kita meleng ya sudah, ya kan. Ya sudah. Padahal sudah difasilitasi menggunakan kunci momen, udah bunyi klik, itu kosong, wah masih enteng ya. Enggak, ini kalau di kita, ya kan, misalkan kayak mengencangkan baut silinder head, itu tetap kita menggunakan top wrench, tapi hanya sampai step berapa? Iya, yang kecil. Misalkan 3 step, 4 stepnya tambah derajat biasanya kan, itu paling cuma 2 step cukup. Karena nggak sampai itu, nggak kayak dulu. Kalau saya dulu sampai benar-benar top karena engine-nya harus Udah bunyi juga. Dia cari bunyinya lagi ya. Komunikasikan aja Pak Engge atau yang sudah kan sobat semua kan, komunikasikan dengan Pak Dimas atau Pak Rizky, barangkali ada pompa dan lain sebagainya yang X, ya kan, bukan ngasih bekas enggak,
tapi karena untuk praktek ya kan, dan untuk yang lainnya seperti hanya gear pump gitu kan. Saya nggak tahu, walaupun saya kan bapak mekanik alat berat iya, tapi kalau melihat yang belum pernah kan juga ya apa nggak tahu. Kalau bongkar baru, oh ini ternyata pompa baru. Sepertinya ini pun yang di tempat Pak Singge ini juga belum pernah dibongkar. Ya. Takut rusak, Pak. Nggak apa-apa, karena itu tadi ya bukan masing-masing seperti hanya mungkin bapak-bapak kemarin pas di engine, kok ada engine sekalinya di pojokan didiamkan aja. Kita mau bongkar tapi nggak sempet bongkarnya kapan gitu loh. Sementara begini ya kan, minggu besok udah nggak ada di sini ya kan. Bulan depan baru ada di sini lagi, pas bulan depan sampai sini yang OJT udah datang. OJT datang presentasi belum selesai, yang baru sudah datang. Mau kapan bongkar? Ya kan? Sabtu itu. Lembur katanya kalau libur itu untuk keluar. Family time. Ya mungkin kayak bapak-bapak mungkin sudah jarang masuk, maksudnya ketika meninggalkan keluarga kan kalau pas begini ya mungkin loh ya kan, kecuali yang movingnya sering gitu kan, itu sering ditinggalkan, sering meninggalkan keluarga maksudnya. Sering persen. Ya. Sering. Sering. Dan kalau sering memang sangat terasa sekali ketika hari libur itu seolah-olah saya nggak mau kemana-mana. Nggak mau kemana-mana. Maunya di rumah saja. Nggak jauh-jauh, maaf, bukan curhat, bukan apa-apa. Saya cerita. Pasangan saya, istri saya, itu kan ada kereta cepat, ya kan? Itu saya tawarin, pengen naik kereta cepat nggak? Berapa tiket? Tanya tiket. Tawarin, mau naik ya kan? Takut yang bayar istri Iya. Tapi kalau yang ngajak, ayo naik, tiketnya udah beli, ya pasti mau. Bukan apa-apa, ya kan? Ketika nanya, pengalaman. waktu itu kan masih 350. Kalau sekarang kan sudah 250 kan nggak salah. Masih 350. Apa ya tega? Saya hanya berdua naik kereta cepat sementara anak-anak kan naik. Jadi aja. Itu benar Pak. Ketika berhitung 7 orang kali 350. Waduh. Sudah 2 juta Pengen lebih sekali kan? jalan. Belum baliknya. Terakhir putusannya apa? Ke luar saja ya. Karena apa? Karena ke Purworejo berangkat ke sana itu nggak nyampe 2 juta. Iya kan? Mungkin 2 juta itu bisa untuk Macam-macam. ya kan? Itu sudah sekeluarga semua ke sana. Makanya ngajaknya selalu ke sana. Tak tawarin lagi udah 250 juga tetap nggak kepengen maksudnya, ya kan? Nggak kepengen. Kan pernah nanya, kalau naik itu bisa langsung sampai Bandung? Enggak. Kan memang enggak kan? Cuman sampai di mana? Padalarang atau mana? Iya, Ke Bandungnya naik kereta lagi, bayar lagi. Ya bayar keretanya siapa? Ya kan? Waduh, banyak pengeluaran. Mendingan kalau mau ke sana naik yang biasa aja udah langsung sampai Bandung. Ya itu mungkin pertimbangannya yang di rumah ya. Benar, Pak. Kalau pertimbangannya yang jarum super ini, apa jarum super? Jarang di rumah suka pergi. Pakai apa?